saya pastikan si pelapor bisa dipidana. Seret aja udahlah. Alasan dia memberi itu apa gitu? Kok produk Anda itu tidak baik-baik saja lalu Anda memberikan uang, Anda tidak bisa dipidana. Tetap dipidana. Jadi kalau memang ada transfer tapi dengan pemufakatan jahat, itu dia bisa dipidana 15 tahun si yang transfernya. Kita bicara hukum, kita libatkan matematika sedikit nih, plus logika ya. Oke. Pelapor diduga ada melakukan kesalahan yang dimana ditegur oleh terlapor, sehingga pelapor memberikan sejumlah uang kepada terlapor untuk tidak menyuarakan kesalahannya. Pelapor memberikan kepada terlapor 4 miliar rupiah yang judulnya ini terlapor ini bukan dari instansi pemerintah, bukan penegak hukum, bukan seseorang yang memakai seragam yang punya wewenang untuk mengganggu-gugat dia. Kalau pelapor bisa memberikan 4 miliar kepada terlapor, berarti berapa besar kesalahan pelapor sehingga dia siap mengguyurkan 4 miliar untuk menutupi kesalahannya. Saya harap bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan kepada kita bersama ini betul-betul view murni bahwa proses penegakan hukum jangan sampai luar daripada tegak lurus. Ini saya mau tanya, apa yang dia tersangkakan dia gitu? Apakah bukti rekeningnya, bukti transfernya atau apa, itu menjadi pertanyaan. Uang beralih tanpa ada paksaan. Kok tiba-tiba muncul bahwa ada pasal-pasal pemerasan dan lain-lain. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang pentransferan dana, itu mekanisme pentransferan ada di situ. Ya. Jangan langsung mencatut bahwa itu ada ya pemerasan dan sebagainya macam. Gitu, bisa saja itu kasih ingat dia, ya kan? Bisa saya bilang. Cuma ingatan itu karena si pelakunya itu bisa ya menyatakan bahwa oh iya saya juga melakukan pidana nih. Ya si pelaku ya, dalamnya punya produk ya. Saya melakukan pidana nih. Mendingan saya bayar dia aja, itu bukan suap. Di dalam pandangan hukum ya yang diatur dalam pasal 108, seseorang yang melihat mengetahui suatu tindak pidana wajib lapor. Ya kan? Ya kalau udahlah, kalau itu pidana, di kita pidana, dia juga pidana, ya kan? Dan di kita tidak bisa dipakai dengan kasar pemerasan. Pasal 108 itu dipakai untuk kita KUHP itu. Kalau memang dia dikasih uang, ya di kita ya tidak ada masalah di situ soal hukumnya. Kalau memang di kita diberikan karena dia mendengar suatu tindakan pidana, maka si pelaku tindakan pidana itu yang punya produk-produk berbahaya itu yang diperiksa. Di kita juga dipidana dengan pasal 108. Ya, dengan nilai ancaman kan rendah tuh. Jangan pakai pasal tambahan. Bagi saya, tim hukumnya sebaiknya melakukan langkah-langkah hukum. Salah satunya pra peradilan, itu aja. Tidak pidana pencucian uang itu kan dia baca dulu rujukan ya. Syaratnya di situ apa sih yang kategorinya TPPU? Ya, mulai dari korupsi, ya, kemudian teroris dan segala macam ya. Karena mengacu kepada persoalan ini, apa yang jadi TPP di situ? Itu pemberian secara sukarela seperti yang saya bilang sebelumnya. Tidak pernah mengirimkan orang datang paksa atau ancaman. Kalau cuma lewat WhatsApp dengan pasal 27 Undang-Undang ITE, jangan salah artikan juga. Tetapi apapun itu, ya dengan ditetapkan 3 pasal tersebut, saya merasa bahwa terlalu prematur, ya, terlalu prematur. Lalu terlalu dipaksakan. Si pelapor juga dipisah. Ya, apa menjadi dasar kok kenapa waktu ada transferan uang contohnya ya, kalau memang itu benar ada transferan 4 miliar secara bertahap, kenapa waktu transfer ya tidak membuat catatan penting di situ? Apakah itu melanggar undang-undang pentransferan dana atau tidak? Karena itu orang tidak segampang itu mentransfer uang dalam itu nominal besar gitu. Ya. Saya pastikan si pelapor bisa dipidana. Kalau benar dia memberikan uang untuk menutupi suatu tindakan pidana. Banyak orang yang bisa mengancam dengan produk-produk untuk dapat uang. Oke, itu cara orang mencari uang kan beda-beda tuh ya kan. Waduh, daripada produk saya viral karena produk saya bermasalah mengandung ya merkuri, zat kimia dan lain, ya udahlah saya diamin aja lah orangnya. Kalau memang Anda merasa produkmu nggak bersalah, maka secara hukum lapor dengan cara benar. Anda juga jangan memberikan orang uang karena mau dipaksa ke pasal pemerasan. Pemerasan itu wujudnya apa gitu? Pemerasan itu ada risiko nyawa dan ancaman. Seret aja udahlah. Alasan dia memberi itu apa gitu? Tanya balik nih contohnya. Kalau gitu kalau produk Anda itu tidak baik-baik saja lalu Anda memberikan uang, Anda tidak bisa dipidana. Tetap dipidana. Satu, si pemilik produk dilimpahkan dalam hal pidana ya, produk ya. Kemudian si mengetahuinya dilaporkan 108 KUHP, tetap diseret dia. Saya bilang kalau memang mau di status tahanan kota atau tahanan rumah itu wajib.
Karena undang-undang mengiyakan itu soal nominal soal pelanggarannya yang diatur dalam undang-undang itu kan ada 7 tahun, 9 tahun dan 5 tahun ya dari pasal-pasal itu. Bukan dalam arti bahwa pasal itu langsung semuanya dirangkum totalnya 20 tahun, bukan. Jadi nanti hakim yang memeriksa mana pasal ini yang contohnya terpenuhi pasal undang-undang ITE contohnya 27 atau pasal pemerasan ya. Nah itu yang nanti ditetapkan. Dan 3 pasal bisa aja 2 aja, 1 aja dikabulkan oleh majelis hakim. Tidak semua dikabulkan. Karena ini uang transfer, Pak. Tidak ada paksaan di situ. Mana ada saya diminta Bang George, kau transfer 2 miliar? Nggak mungkin saya transfer habis saya lapor dia gitu. Bukan transfer dulu baru ya besoknya lapor dengan kompromi. Jadi gini, kalau memang ada transfer tapi dengan pemufakatan jahat, itu dia bisa dipidana 15 tahun sih yang transfernya. Contoh saya transfer dia 2 miliar, itu menyebab dia. Itu kategori pemufakatan jahat. Ini kita punya pengacara bisa lapor balik dengan pemufakatan jahat tadi pasal 88 KUHP. Karena dia berniat transfer untuk mempidanakan, itu tidak boleh. Kasus ini tidak boleh dipaksakan. Kalau memang tidak ada unsur-unsur yang tidak terpenuhi, jangan dipaksakan. Minta sebagai jaminan, jangan kayak anaknya, saya dan istri saya jadi jaminan buat Nikita pun kita mau. Penggemar Nikita Mirzani pasti semakin lega gitu ya mendengarkan penjelasan dari kedua lawyer ini. Yang pertama itu dari lawyer Sri Daren. Nah di situ beliau bermain logika dan matematika. Pelapor diduga melakukan kesalahan, kemudian ditegur oleh pihak terlapor, sehingga pelapor memberikan uang kepada terlapor untuk tidak menyuarakan kesalahannya. Terlapor bukan dari instansi pemerintah, bukan dari pihak penegak hukum. Kalau pelapor bisa memberikan uang sejumlah 4 miliar kepada terlapor, berarti ada berapa banyak kesalahan pelapor sehingga si pelapor ini siap untuk mengguyurkan 4 miliar untuk menutupi kesalahan-kesalahannya. Singkat, padat, dan jelas. Itu baru pengacara pertama loh. Kemudian Bapak George Elkel. Ada 2 hal yang menarik. Yang pertama, kalau ada kompromi atau pemufakatan jahat, pihak pelapor bisa dipidana selama 15 tahun penjara. Nantinya pengacara Nikita Mirzani yang akan melaporkan pelapor. Kalau terbukti si pelapor ini ada kompromis, ada pemufakatan jahat untuk memenjarakan Nikita Mirzani. Banyak sekali berseliweran viti-viti di luar sana ataupun berita yang mengatakan bahwa sebenarnya ini diduga Nikita Mirzani itu dijebak. Kalau memang itu betul, ini benar-benar senjata makan tuan guys. Nikita Mirzani tetap dipidana, tetap kena pasal 108 KUHP, mengetahui atau melihat kalau tidak salah suatu kejahatan tapi tidak segera melaporkan ke pihak berwajib, maka Nikita Mirzani tetap akan dipidana. Tapi ancaman hukumannya sangat ringan, tapi berbeda dengan pihak pelapor. Kalau ada kompromi atau pemufakatan jahat untuk memenjarakan Nikita Mirzani, memberikan sejumlah uang, kemudian merekam. Setelah memberikan sejumlah uang, kemudian si pihak pelapor ini melaporkan Nikita Mirzani atas 3 pasal itu, maka si pelapor terkena pidana pemufakatan jahat kalau tidak salah pasal 80 KUHP dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Kemudian berikutnya, kemarin itu para pembenci Nikita Mirzani sering banget kan kirim komentar 20 tahun penjara, menyala well. Bapak George Elkel sudah menjelaskan guys, tidak semua pasal nanti akan dikenakan kepada Nikita Mirzani. Dari ketiga pasal itu bisa saja cuma 1 pasal, bisa saja hanya pasal pemerasan atau pemaksaan. Kalau TPPU, kata Bapak George Elkel, itu tidak pantas untuk diberikan kepada Nikita Mirzani karena TPPU itu ada aturan khususnya. Contohnya bagi koruptor atau terora, itu mereka yang pantas untuk dikenakan pasal pencucian uang. Maka untuk para pembenci Nikita, jangan kalian berhayal, jangan kalian mengada-ngada gitu ya. Jangan senang dulu. Hakim itu tidak sembarang untuk memutuskan kasus Nikita Mirzani. Dan lagian nanti ada banyak sekali ahli yang akan diundang. Nanti kan ketahuan.
apakah Nikita Mirzani terbukti melakukan pemerasan, pemaksaan, TPPU atau sebaliknya. Justru si pihak pelapor ini yang malah terkena pasal pemufakatan jahat, yaitu ancamannya nggak main-main loh, 15 tahun penjara.